Ada banyak hal di mana manusia harus menyadari bahwa dia yang harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Bukan Tuhan yang akan mendatangi dia dan mendekati dia. Firman Tuhan di Yakobus pasal 4 ayat 8 dengan jelas berkata, "Mendekatlah kepada Tuhan dan ia akan mendekat kepadamu." Itu adalah sebuah firman yang mengingatkan kita bahwa dengan kita yang mulai duluan mencari Tuhan, Tuhan akan memberi dirinya untuk kita temukan. Bapak dan Ibu, di dalam kesulitan, di dalam persoalan, di dalam pergumulan kita yang terberat sekalipun, satu hal yang harus kita ingat adalah kita perlu mendekatkan diri pada Tuhan. Dengan kita mendekatkan diri pada Tuhan, Tuhan akan memberi dirinya untuk ditemukan dan kuasanya dan mujizatnya akan tersedia bagi kita. Dalam kita mendekatkan diri pada Tuhan, firman Tuhan berkata, "Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa." Kita perlu mentahirkan tangan kita, artinya kalau kita sudah selama ini hidup dalam dosa, perzinahan, dosa pencurian, dosa korupsi, dosa berbohong, dosa berjudi, dosa apapun dan sebagainya, kita perlu mentahirkan tangan kita. Mentahirkan di sini dimaksudkan adalah Anda mengaku dosa. Anda mengaku bahwa Anda salah. Anda mengaku dan meminta ampun pada Tuhan. Dengan Anda mengaku dan merendahkan hati, di situ Anda baru bisa mendekat pada Tuhan. Yang berikutnya lagi, Alkitab berkata begini, "Dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati." Hati kita perlu kita sucikan, supaya pada saat kita mencoba mendekat pada Tuhan, Tuhan bisa kita dekati. Orang yang punya hati selama ini mungkin syarat dengan dosa dan sebagainya, perlu memberi dirinya untuk disucikan. Dengan cara apa kita menyucikan hati kita? Dengan cara kita berdoa sama Yesus supaya darahnya menyucikan hati kita. Dengan cara apa kita menyucikan hati kita? Dengan cara kita membaca firman Tuhan supaya firman Tuhan yang ada masuk dan menggeser semua yang kotor dari hati kita untuk keluar dari hati kita. Saya berkata bahwa orang yang hatinya kotor itu tidak sekejap dalam waktu tempo yang sangat singkat ketika dia membaca Alkitab. Pikiran yang kotor, pikiran jahat, pikiran berdosa dalam sekejap bisa diubahkan menjadi baik. Justru yang saya tahu, seperti gelas yang penuh dengan air yang hitam, ketika dimasuki firman, yaitu air yang bersih, air itu akan membuat gelas yang kotor, yang penuh dengan air yang hitam dan kotor itu, gelas itu makin lama akan diisi dengan firman, mengakibatkan gelas itu terakhir berturut-turut akan diisi dengan firman itu, berturut-turut dia akan menjadi air yang gelas yang isinya air putih semua. Jadi itu butuh proses, Bapak dan Ibu. Saya mau berkata, kita kalau butuh sesuatu dari Tuhan, kita perlu mencari Tuhan dan mendekatkan diri pada Dia. Saya percaya kitalah yang harus memulai itu. Kitalah yang harus melakukan semua itu. Mungkin Anda berkata, "Tuhan, saat ini aku sudah berdoa dan aku tidak mendapatkan jawaban apapun untuk doa saya sekian lama." Alkitab berkata, mendekatlah kepada Tuhan. Mari, mendekatlah kepada Tuhan. Dengan Anda mendekatkan diri dan Anda mencari Tuhan, Tuhan pasti akan membuka hatinya untuk Anda temukan. Dan Tuhan pasti akan sedikit demi sedikit menjawab doa Anda yang dulunya mungkin pintu demi pintu sudah tertutup. Anda tidak menemukan ada jawaban doa apapun atas doa yang Anda naikkan selama ini. Bapak dan Ibu, kita yang harus memulai semua ini. Kita harus memulai hubungan dengan Tuhan. Kita yang harus memulai sebuah langkah untuk kita bisa kembali seperti
Adam akrab dengan Tuhan. Kita yang harus memulai itu. Bukan Tuhan yang harus memulainya. Saya percaya Tuhan itu maha besar. Dia tidak butuh apa-apa dari kita. Dia punya jutaan manusia yang dia ciptakan. Kita yang harus merendahkan hati, mendekat pada dia. Kita yang harus memberi waktu kita untuk mencari dia. Sebagian orang bilang dia terlalu sibuk. Dia terlalu banyak pekerjaan. Sampai berdoa dan baca kitab pun tidak punya waktu. Saya mau bilang itu adalah orang-orang yang sombong. Dan orang yang tidak tahu bahwa sebenarnya manusia itu hanya seperti kayak uap. Sebentar lewat. Justru kita harus memberi diri kita untuk kita mendekat pada dia karena kita memang butuh Tuhan. Karena kita butuh Tuhan, bukan Tuhan yang butuh kita. Ketika kita merendahkan hati kita, kita memberi waktu kita lewat saat teduh, doa di pagi hari, membaca Alkitab secara rutin. Itu berarti kita membuka sebuah hubungan dengan Tuhan. Lewat kita membuka sebuah hubungan, Tuhan pun akan membuka kembali hubungan yang mungkin selama ini sudah tertutup karena kesibukan Anda di kantor setiap hari, kerja dari pagi sampai malam, dan Anda selalu berkata tidak punya waktu untuk Tuhan. Sampai hari Minggu pun, karena pandemi Anda tidak datang lagi ke gereja dan sebagainya. Bapak dan Ibu, jangan lupakan Tuhan. Mungkin pada saat Anda mendengar firman Tuhan ini, Anda berkata, ya, sayalah orangnya. Saya mau berkata, Bapak dan Ibu, belum terlambat untuk Anda kembali pada Tuhan. Mari Anda yang harus mengambil langkah membuka hubungan kembali dengan Tuhan. Dengan cara Anda yang memulai sendiri, Anda datang pada Tuhan dan Anda mendekatkan diri kepada Tuhan. Lewat Anda mulai komitmen, Anda berdoa lagi dan Anda membaca Alkitab setiap harinya. Saya percaya Tuhan akan terbuka hatinya dan Tuhan akan membiarkan dirinya bisa Anda temukan. Dan ketika Anda dalam melakukan itu, firman Tuhan berkata, tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Pentahiran tangan dari dosa, menyucikan hati, itu perlu kita lakukan. Karena tanpa kekudusan, orang nggak bisa melihat Tuhan. Artinya, tanpa kamu hidup kudus, kamu nggak bisa memulai pergaulan dengan Tuhan. Dengan kamu hidup kudus, kamu akan bisa bergaul dengan Tuhan. Dengan kamu membuang semua dosa, semua hal-hal yang membuat dirimu jauh dari Tuhan, kamu bisa memulai hubungan yang manis lagi dengan Tuhan. Hari-hari ini, kita berada dalam kondisi ekonomi yang kurang bagus dan sebagainya. Saya bilang, kita butuh banyak waktu untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Kita butuh mengambil sebuah sikap di mana kita benar-benar butuh Tuhan. Mari Bapak dan Ibu, dekatkan dirimu pada Tuhan. Dia akan mendekat padamu. Hanya Yesus yang bisa menolong kita. Hanya Yesus yang kita butuhkan dalam hidup ini. Dan saya percaya hanya Yesus yang bisa menolong kita keluar dari semua kondisi krisis ekonomi, pandemi, dan lain sebagainya. Biar nama Yesus terus dimuliakan dalam hidup kita. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.